Anda kembali di Indonesia, pemirsa. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan mulai memberlakukan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di 5 ruas tol wilayah hukum Polda Metro Jaya pada April mendatang. Ya, ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang sebagian besar dikarenakan kelebihan kapasitas dan kecepatan yang berlebih. Untuk ruas tol yang akan diberlakukan sanksi tilang diantaranya ruas tol Jakarta Cikampek, ruas tol Layang MBZ, ruas tol Sediatmo, ruas tol dalam kota, dan ruas tol Kunciran Tangerang. Pemberlakuan ETLE akan diberlakukan selama 24 jam, semua kendaraan tanpa terkecuali. Jika kedapatan melanggar akan dikenakan sanksi tilang. Saat ini sosialisasi tengah dilakukan kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami berlalu lintas di jalan tol. Jenis pelanggaran yang akan ditindak adalah batas kecepatan dan batas beban muatan. Rencananya pada Jumat nanti sebanyak 244 kamera ETLE nasional presisi akan diimplementasikan. Diharapkan dengan diterapkannya ETLE tersebut dapat mengurangi angka kecelakaan akibat kecepatan di atas rata-rata maupun muatan yang berlebih. Ada dua jenis pelanggaran yang saat ini sudah bisa dilakukan penindakan dengan menggunakan kamera ETLE di jalan tol. Pelanggaran pertama adalah pelanggaran batas kecepatan dan yang kedua adalah pelanggaran batas muatan. Untuk pelanggaran batas kecepatan saat ini terhadap kedua pelanggaran tersebut kita laksanakan sosialisasi mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Maret. Dan nanti akan dilakukan penindakan secara full dari tanggal 1 April. Sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement di tol Trans Jawa dan Sumatera mendapat respon beragam dari masyarakat. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang tidak setuju atau menuai pro dan kontra. Kita simak. Setuju aja, Mbak, karena kan untuk kepentingan keselamatan juga. Karena saya juga dalam mengendarai di jalan tol relatif lebih senang kecepatan 100 km per jam di bawahnya. Setuju aja, cuman kan memang kalau di jalan tol kan ada yang melebihi segitu gitu kan, lebih bahaya lagi. Makanya kita ya standar kita ya emang menuruti itu ya 100 lah kalau udah emang segitu. Ya bagus lah kalau emang ada inian tilangan seperti itu, gitu aja. Bagusnya ada tidaknya, bagusnya itu ya kita dikendalikan dengan batasan kecepatan. Tidak bagusnya kalau kita lagi buru-buru yang harus mengejar waktu ya kayaknya kurang efektif gitu. Karena 120 itu menurut saya ya masih batas normal untuk mengejar waktu gitu. Pemirsa, per 1 April lusa tilang diberlakukan bagi kendaraan yang kelebihan kapasitas daya angkut dan dimensi atau overload serta bagi kendaraan pelanggar batas kecepatan maksimum atau overspeed. Batasan daya angkut dan kecepatan di jalan raya terutama di jalan tol bukanlah hal baru. Iya, rambu-rambu di jalan tol telah lama dipasang dan mengingatkan hal ini. Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan Yusri Pulubuhu, praktisi road safety and founder Jakarta Defensive Driving Consulting melalui Zoom. Pak Yusri, selamat pagi. Sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bang Marvin dan Bang Maria. Iya, selamat pagi Pak Yusri. Kalau menurut Anda nih kenapa baru digaungkan lagi dengan penerapan saat ini? Apakah memang betul kecelakaan terbesar itu memang disebabkan karena memang over speed dan juga over capacity? Ya, oke. Saya mencoba menjawab pertanyaan Bang Marvin mengenai
apakah kecepatan linear dengan margin keselamatan kita berkurang? Oh iya, semakin tinggi kecepatan, semakin turun atau semakin turun margin keselamatan kita. Semakin rendah kecepatan kita, semakin besar margin keselamatan kita. Ini terkait dengan impact atau konsekuensi daripada benturan-benturan yang terjadi pada kecepatan tinggi yang sangat masif dampaknya. Jadi kalau dia energinya yang dihasilkan akibat kecepatan pelan energinya kecil, maka otomatis konsekuensi keparahan atau kerusakan daripada orang yang terlibat kecelakaan itu semakin ringan gitu. Kalau pertanyaannya itu. Selanjutnya silakan. Oke, kalau kita bicara soal kecepatan ideal kan ditetapkan kan maksimal 120 km per jam ya Pak Yusri ya untuk peraturannya. Tapi dengan kondisi saat ini, kalau menurut Anda berapa sih kecepatan ideal di jalan bebas hambatan untuk jalan tol? Oke, saya sedikit agak bingung nih ya. Karena setahu saya dasar hukum aturan kecepatan, batas kecepatan itu ada ya. Mulai dari PP nomor peraturan pemerintah nomor berapa ya? 29 tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas, terus tentang Undang-Undang Lalu Lintas 22 2009, batas kecepatan itu diatur, ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya batas kecepatan paling tinggi di jalan, baik di jalan tol itu adalah 100 km. Maka saya agak bingung kalau 120 km baru tilang itu bekerja. Itu saya agak bingung begini. Karena begini, menurut saya sebagai praktisi road safety di Indonesia, paradigma atau persepsi masyarakat tentang kecepatan itu saja masih sangat rendah di Indonesia. Mereka tidak memahami tentang atau konsep kecepatan di jalan. Harusnya konsep kecepatan di jalan itu yang ada di dalam benak mereka adalah sesuai kondisi. Nah, kalau kita bicara sesuai kondisi, ada faktor-faktornya variabel. Tetapi yang ada di masyarakat kita, batas kecepatan adalah batas rambu-rambu atau aturan. Kalau mereka lihat 100 km, mereka akan memacu dan ada di kepala mereka batas maksimal adalah 100 km. Oke, belum fakta. Kalau fakta, orang Indonesia selalu lewat dari 100, gitu ya. Tapi kita bicara dasar hukumnya adalah mereka tahu batas kecepatan adalah 100. Padahal dalam konsep mengemudi di jalan atau ruang publik dengan segala macam objek dan kondisi yang ada, konsep 100 km itu harus dipahami dalam kondisi ideal, di mana seluruh faktor yang terlibat, mulai manusia, kendaraan, lingkungan, cuaca, harus dalam kondisi ideal. Ketika salah satunya tidak ideal, maka kecepatan itu harus diturunkan. Sehingga ketika terjadi kecelakaan dan faktanya dia lari 80, dia bisa disalahkan dia ngebut. Kenapa? Pada saat itu kondisi kendaraannya tidak memungkinkan. Atau pada saat itu kondisi manusianya, pengendaranya dalam keadaan sakit atau sedang mengantuk. Bahkan 20 km per jam saja sudah sangat membahayakan buat dia harus berhenti. Nah, konsep ini tidak dipahami. Oleh karena itu banyak PR yang harus kita pahami. Saya, kalau boleh, kalau menurut saya, batas kecepatan tetap berdasarkan dasar hukum, yang ada aturan hukum yang ada, 100 km per jam di jalan tol, kemudian dalam kota tetap 80 km per jam, sehingga terkait dengan early camera atau sistem sanksi nanti, itu begitu 100 langsung dinotify sebagai pelanggaran hukum, orang tersebut akan diberikan warning dan lain-lain ataupun sanksi. Baik. Nah, dengan demikian, early camera ini akan sangat efektif dalam memberikan efek reminder, bahkan efek hukum, sanksi kepada para pelanggar-pelanggar begitu. Demikian. Jadi 100 km ya sesuai dengan undang-undang itu yang paling ideal. Itu saja masyarakat ternyata masih banyak yang belum mengerti. Nah, terakhir mungkin Mas Yusri, bagaimana dengan rambu-rambu yang ada di jalan saat ini? Apakah fasilitas rambu-rambu dan informasi di lalu lintas ini sudah membuat masyarakat bisa cukup mengerti atau masih ada yang kurang di situ, Mas? Nah, kalau pertanyaannya rambu-rambu apakah sudah cukup? Dan kedua ada pertanyaan yang bisa saya highlight apa yang disampaikan oleh Mbak Maria. Apakah mereka mengerti? Ini beda nih. Rambu-rambu saya rasa sudah cukup ya, rambu-rambu. Persoalannya, apakah para pengguna jalan mengerti dengan rambu-rambu tersebut? Mengerti itu tidak selalu linear dengan terlihat atau melihat atau melakukan. Mengerti itu memahami. Begitu dia
membaca itu adalah 60 km itu adalah batas kecepatan maksimal dalam kondisi ideal. Kalau dia tidak ideal, itu dia yang tahu, turunin. Kalau dia overload, overdimensi, turunin kecepatan. Kalau dia ngantuk, turunin, cari Oke. tempat berhenti. Nah, mengerti cukup harus Baik. ada pembahasan tersendiri karena tidak linear dengan melihat dia mengerti, begitu ya. Jadi Demikian, Mbak Maria. sosialisasinya yang membuat masyarakat bisa lebih mengerti itu ya sebenarnya yang harus menjadi Betul. PR bersama begitu. Terima kasih Pak Yusri Pulubuhu, praktisi road safety dan juga founder dari Jakarta Defensive Driving Consulting. Terima kasih penjelasannya di Selamat Datang Indonesia kali ini.